Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. 1, 2. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. 1, 2. Wa ma adraka mattariq. An-najmu tsakib. 1, 2. An-najmu tsakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 1, 2. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. 1, 2. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. 1, 2. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. 1, 2. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Tidak ada suara ya? Iya, hilang suaranya. Sinyal mungkin. Handal Bu Ustadzah Nurlaila, silahkan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Tunggu Kang Asep. Tadi surah apa ya? At-Tariq. Yauma tublas sarah. Suara siapa mau kok? Langsung masuk. Ya, halo. Tublas sarair. Wa ma min quwwati wala nasir. Bapak Ibu, kita bersama-sama aja ya. Min quwwati wala nasir. Kedengaran tidak? Kedengaran suara saya? Masuk. Sekarang berarti ayat 11 ya? Ya. Maaf tadi terlempar. Wassama'i dzatir raj'. 1, 2.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. 1, 2. والأرض ذات الصدع innahu laqawlun fasl. 1, 2. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. 1, 2. wa ma huwa bil hazl innahum yaqiduna kaida. 1, 2. Innahum yaqiduna kaida wa akidu kaida Amahilil kafirina amhilhum ruwaida. 1, 2. Amahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Imas, dan dilanjut dengan pembelajaran tafsir ya Kang Asep dari Bunda Penti, mangga. Betul. Terima kasih Bunda Nani dan semuanya ya Bunda Imas, terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah menuntun kita semua untuk membaca salah satu surah ya, At-Thariq. Mudah-mudahan meresap ya ke dalam hati kita semua, dan mudah-mudahan Amin ya Allah. mungkin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di tafsir mungkin masih surah Al-Ghasyiyah ya. Kita lanjutkan ayat 17 di sini dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah bahwa Allah mengajak orang-orang kafir untuk merenungkan keagungan Allah dan kekuasaan Allah, karena orang-orang kafir kan mengingkari bahwa Allah itu nggak mungkin bisa membangkitkan lagi gitu ya. Setelah jadi tulang belulang kan nggak mungkin dibangkitkan lagi, kalau sudah meninggal ya sudah saja meninggal. Nah, sehingga Allah mengajak mereka untuk merenungkan hal tersebut sangat mudah ya bagi Allah. Sehingga di sini Allah mengajak untuk merenungkan bagaimana unta diciptakan, misalkan dari ayat 17. Afala yanzurun, apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan, wa ilas sama, dan langit ya, dan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi oleh Allah kan bagaimana langit tinggi gitu ya. Wa ilal jibal, dan kepada gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung ditegakkan. Ya, ditegakkan. Wa ilal ardi, dan perhatikannya bumi, bagaimana bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Jadi bumi terhampar, gunung tegak berdiri ya, langit tinggi. Dan tadi yang pertama unta. Jadi Allah menyebutkan langit, gunung, bumi, dan unta gitu, karena itu adalah ciptaan-ciptaan yang sering disaksikan oleh orang-orang Arab ya. Kita pun kan pasti ketika melihat gunung, bumi, langit gitu ya, betapa Allah itu maha kuasa. Jadi Allah ingin memberitahukan bahwa Allah itu kuasa untuk menciptakan semua itu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada dalam Ibnu Katsir ya, ukhruju bina, mari kita keluar, hatta nanduro ilal ibil, sampai kita melihat unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan,
Wa ila sama, dan kita lihat langit, kaifa rufi'at. Bagaimana langit Allah ditinggikan oleh Allah. Nah, jadi kita diajak oleh Allah untuk sering mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah, Ciptaan Allah. ya tadi kayak gunung, misalkan matahari, ya langit, bumi. Nah, jadi dan juga di sana ada salah satu ciptaan Allah yang disebutkan afala yang duruna ilal ibil. Apakah mereka tidak memperhatikan unta? Kaifa khuliqat? Bagaimana unta itu diciptakan? Betapa di sini kita diajak untuk memperhatikan bahwa banyak keajaiban-keajaiban ya dari unta. Seperti Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam salah satu keajaiban unta itu bahwa ketika turun ayat ya fiha sururum marfu'ah, di dalam surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Nah, terbetik dalam hati orang-orang Arab Badawi ya. Badawi itu orang Arab yang di pegunungan. Mereka mendengar firman Allah tersebut sehingga bertanya, bagaimana cara menaiki dipan-dipan yang tinggi itu gitu ya. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa hal itu mudah bagi Allah. Beliau menyebutkan bahwa dipan-dipan tersebut akan turun sendiri gitu ya, agar mudah dinaiki. Nah, begitu juga dengan unta. Nah, beliau menyebutkan salah satu keistimewaan unta. Beliau begitu juga dengan unta, jika ada orang yang ingin menaiki unta kan, unta tersebut jongkok ya, bisa dinaiki, kemudian bisa berdiri lagi. Nah, hari ini saya mengajak yang ingin memperhatikan atau bagaimana istimewanya unta gitu ya, bahwa salah satu keistimewaan unta itu kan, unta itu hewan yang sangat kuat gitu ya. Seandainya unta ngamuk maka berbahaya dan itu bisa membunuh manusia. Namun biiznillah, dengan izin Allah, unta itu hewan yang sangat jinak gitu ya. Bahkan tunduk kepada manusia yang sangat lemah. Dia ketika ditunggangi ya, bahkan dia tidak marah ketika diletakkan barang-barang berat di atasnya gitu. Kemudian keajaiban unta yang lainnya pun bahwa satu-satunya binatang yang mengumpulkan 3 fungsi ya, ada 3 fungsi di dalamnya, seperti yang Ibnu Taimiyah sebutkan bahwa unta itu kan berfungsi sebagai kendaraan jarak jauh ya, tunggangan jarak jauh. Kemudian yang kedua, unta bisa mengangkut barang-barang yang berat. Kemudian juga daging dan susu unta bisa dimakan dan diminum. Nah, 3 fungsi ini dalam satu hewan, tidak ada hewan yang lain kecuali ada di unta. Kan kalau biasanya khusus untuk tunggangan, khusus untuk makanan gitu ya. Tapi dalam unta subhanallah ketiga fungsi itu ada gitu ya. Kemudian unta juga kan bisa menempuh sohro ya, padang pasir yang begitu luas gitu ya. Yang begitu luas sehingga bisa tahan tidak makan tidak minum selama 8 hari. Bahkan ada yang menyebutkan 2 minggu juga unta itu bisa gitu ya. Kemudian kita perhatikan tubuhnya itu bulu-bulunya tebal, keras gitu ya. Sehingga bisa membantu bertahan lama pada cuaca baik panas maupun dingin. Ada bagian-bagiannya gitu ya, kulit yang tebal, misalkan di lututnya, kakinya, pahanya, sehingga dia tidak merasa kepanasan gitu walaupun di padang pasir. Tapi subhanallah, Allah menjadikan kulitnya itu tebal itu hanya di beberapa saja. Tetapi kalau disembelih mudah juga ya, tidak sulit. Jadi terus juga keajaiban 1 menit lagi ya, keajaiban unta lainnya itu adalah lehernya panjang. Leher panjang ini fungsinya sebagai dongkrak ya. Jadi unta kan mengangkut barang yang banyak. Nah, jadi kemudian yang lain-lainnya juga bahwa ada punuk ya, punuk unta tersebut dia sebagai simpanan makanan gitu ya, simpanan makanannya gitu, sehingga bisa bertahan berlama-lama. Kemudian dalam waktu 3 menit bisa menyedot 130 liter air. Bisa menyedot 130 liter air, dan juga unta juga bisa meminum minuman air laut gitu ya, yang tidak bisa dikonsumsi oleh hewan lain, tetapi unta bisa gitu, air laut diminum. Bahkan air kencingnya saja ya, ini dalam hadis, ini terakhir, dalam hadis air kencing unta juga
bisa menjadi obat gitu. Sekarang sudah banyak penelitian ya, air kencing unta dan apalagi susunya itu bisa dijadikan obat. Dan masih banyak lagi keistimewaan unta. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk merenungi, mentadaburi bagaimana sih begitu mudahnya bagi Allah membangkitkan lagi manusia, ya, menghidupkan lagi tulang belulang yang sudah berceceran, itu gampang bagi Allah. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan bagaimana kuasanya Allah. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih Ibu ya yang sudah dalam tafsirnya, alhamdulillah, dan ini mudah-mudahan menjadi tambah buat kita manfaatnya sampai akhirat, amin. Yang sudah resep. Bu Haji Nunung, udah pakai pantannya? Ya, halo. Ya, sudah, pembahasan kita sudah ya. Iya, Bu. Ditutup aja, kita akhiri dengan akhir majelis, bacaan akhir majelis itu baca alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma Astagfirullah wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani, terima kasih kepada seluruh petugas piket hari ini, terima kasih kepada seluruh sahabat, partisipan, orang tua zaman now, dan para pendidik se-NKRI. Buah mangga, buah dukuh, mangga atuh, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.